Ini gampang ya, tidak terlalu sulit. Kita pahami dulu ya. Teknik penilaian sikap. Yang mana teknik, yang mana teknik, yang mana alat? Tolong diperhatikan seksama. Sikap ya nih ya, ini penilaian sikap. Oke. Tekniknya, perhatikan, saya bikin tekniknya. Ya, teknik itu adalah yang pertama observasi ya. Observasi. Ya, observasi. Ya, atau bisa jadi wawancara. Wawancara. Oke. Tekniknya itu adalah observasi, bisa wawancara. Oke. Yang kedua adalah teknik penilaian diri ya, teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri. Yang ketiga adalah teknik penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Oke. Kalau dia alatnya ya, saya bikin alatnya warna hitam atau warna biru. Alatnya ya, alat atau instrumen ya, alatnya atau instrumen penilaian sikap ini adalah yang pertama, tinggal Ibu pakai kata kuncinya di sini, pakai kata lembar atau kata skala penilaian Oret-oretnya nggak ada ya, Pak? Apa, Bu? Pak? Oret-oretannya kok nggak ada biar ditulis. Bentar, Pak. Bentar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Saya jelaskan itu pasti saya jelaskan dengan seluruhnya saya jelaskan. Maksudnya saya bikin pakai kata kunci biar enak. Kenapa? Karena memudahkan. Oke. Teknik penilaian sikap yang baru masuk itu adalah yang pertama observasi atau wawancara, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman. Alat atau instrumennya biasanya di kata depannya itu pakai kata alat ya, alat atau instrumen pakai kata lembar atau kata skala penilaian. Ya, skala atau skala nilai ya, ya, atau skala itu aja lah. Oke. Contohnya Pak, yang pertama adalah tekniknya observasi ya. Tekniknya observasi, maka alatnya atau instrumennya adalah pakai kata lembar, tinggal bikin aja. Lembar observasi ya. Lembar pedoman wawancara, pedoman nih. Pakai kata pedoman biasanya, pedoman. Oke. Jadi tinggal tambahin aja ya kata-katanya. Jadi tinggal di sini artinya adalah lembar observasi atau pedoman observasi atau pedoman wawancara ya. Tinggal tambahin lagi kata depannya di nomor 2. Penilaian diri lembar soal lagi deh ke sini. Lembar penilaian diri. Jadi kalau alat itu kata kuncinya tinggal pakai kata lembar di ya, lembar penilaian teman. Iya. Nomor 3 tinggal dengar lembar penilaian antar teman. Ya, kita pahami dulu ini ya. Tekniknya adalah observasi ya, gampang lah. Kalau udah sering ngajar itu ini udah jelas lah, penilaian diri, penilaian antar teman, observasi ya. Alatnya adalah lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman ya. Jadi kata kuncinya kata lembar, alat atau instrumen di penilaian sikap, kata kunci depannya adalah pakai kata lembar atau pedoman. Sampai sini bisa dipahami Pak Ibu? Yang baru masuk ya, yang baru masuk silahkan bertanya dulu. Kita belum kemana-mana ya, masih ke teknik. Saya ulangin, teknik penilaian sikap itu ada 3. Yang pertama adalah observasi. Suara Bapak kok kecil ya Pak? Oke. Ntar. Saya besarin dulu suara saya. Teknik penilaian sikap ya.
Iya Pak, kecil. Itu adalah, ya saya pelan-pelan dulu Bu. Ya. Teknik penilaian sikap itu adalah yang pertama adalah observasi, ya. Yang kedua adalah penilaian diri, yang ketiga adalah penilaian antar teman. Jadi ada 3 tekniknya: observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kalau ditanya alatnya, maka alat atau instrumennya pakai kata lembar. Lembar penilaian, lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman, atau pedoman observasi wawancara, pedoman penilaian diri, pedoman penilaian antar teman. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Teknik atau alat, Iya, Pak. teknik Bisa, Pak. itu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, teknik sikap. Kalau alatnya tambahin kata lembar di depannya. Paham? Paham. Ya paham, Pak. Yang mau nulis, tuliskan. Yang mau screenshot, screenshotkan. Kita mau masuk ke pengetahuan. Sabar saya tenang-tenang aja dulu. Karena Sebentar Pak, lagi Iya. ditulis Pak masih dulu. menulis, Pak. ya, Tunggu saya nggak akan sebentar. saya nggak akan ke pengetahuan dulu. Saya akan tunggu dulu ya. Sekitar 1 sampai 3 menit saya tunggu. 3 menit lah. Saya ulangin terus. Teknik sikap adalah observasi atau wawancara yang pertama. Yang kedua adalah penilaian diri. Yang ketiga adalah penilaian antar teman. Alat atau instrumen ya, jadi kalau bahasa alat itu instrumen sama ya. Nanti katanya instrumen penilaian sikap, maka itu alat. Paham Bapak Ibu ya? Instrumen itu artinya sama dengan alat. Alat itu sama artinya dengan instrumen. Oke. Tinggal tambahin kata depannya dengan kata lembar atau pedoman. Sudah beres. Kok gitu Pak? Iya emang gitu aja, nggak ada sulit. Ya. Berapa soal ini Pak? Ini cukup banyak nih, 7 atau 6 ini. Lumayan. Tinggal ditanya pedoman, alat teknik, udah. Intinya pahami, sikap itu adalah penilaian diri, penilaian antar teman, dan langsung muncul itu perbedaannya. Ya, kenapa? Karena kalau dia keterampilan, kita paham langsung keterampilan itu yang gimana penilaiannya. Sikap kita langsung paham sikap itu gimana. Pengetahuan juga kita langsung paham pengetahuan nilainya seperti apa kan gitu. Intinya pahami alatnya. Alat dengan tekniknya itu berbeda. Kalau di teknik itu ya observasi, kalau di sikap penilaian diri, penilaian antar teman. Kalau teknik alatnya adalah atau instrumennya dengan kata lembar atau pedoman. Tambahin aja lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman. Oke, sampai sini oke sudah Bu, bisa dipahamin ya? Enggak ada repotnya ya. Sudah. Kalau kata pedomannya bagaimana? Pedoman wawancara, pedoman penilaian diri, sama aja Bu. Diganti aja lembar itu dengan pedoman. Iya. Alat itu kertasnya gitu loh Bu. Teknik itu caranya. Ya. Lembar kan kertas kan Bu. Pedoman ada barangnya gitu loh, ada lembarannya, ada itunya. Itu namanya alat. Oke? Bisa dipahamin? Ini, Pak. Bisa. Bisa. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Saya ulangin dulu. Saya ulangin dulu ya. Udah bisa dipahami nih? Sudah Pak. Ya, saya ulangin dulu ya. Saya ulangin. Sekali lagi saya ulangin. Teknik sikap itu ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Alat atau instrumennya tinggal tambahin pakai kata lembar, lembar observasi, lembar penilaian diri, atau pakai kata pedoman wawancara, pedoman penilaian diri. Bisa dipahamin ya? Iya, Bapak. Ya ini saya matikan dulu WA ya nih. Ketok terus saja. Oke. Tahu. Nah, biar nggak ribut. Oke, bisa dipahamin ya? Oke. Oh. Oke ya, kita kasih contoh dulu. Saya hapus dulu ya. Ya. Saya hapus dulu ini. Oke. Saya mute dulu. Oke. Kalau saya bilang pedoman wawancara. Ini teknik atau alat? Teknik atau alat? Alat. Alat, Pak. Alat. 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 Instrumen. Ini instrumen ya. Instrumen itu artinya alat ya. Ya Pak. Jadi pahamin ya. Siapa? Ya. Iya. Kalau Iya Pak. hanya wawancara,
Teknik. 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 Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lembar lembar penilaian diri. Instrumen. Instrumen. Atau alat. Alat ya, alat atau instrumen ya. Iya. Alat atau instrumen. Oke, penilaian diri. Teknik. Paham? Paham. Sekali lagi, teknik ada 3. Teknik sikap ada 3 ya. Saya mau dulu. Ya, teknik sikap ada 3. Teknik sikap ada 3. Ya. Yang pertama adalah tadi apa, Bu? Observasi. Atau wawancara. Penilaian diri. Penilaian antar teman. Penilaian diri. Penilaian teman. Oke. Alat atau instrumen tinggal tambahin katanya. Lembar atau Ah, ini nih. pedoman. Ya, Bu, 3 kata nih. Saya lupa satu lagi. Lembar, Observasi. pedoman, Penilaian diri. satu lagi ya, jurnal. Lupa lagi. Jurnal ya. Ya, tambahin ya. Yang pertama tinggal tambahin depannya. Depannya pakai kata lembar. Lembar observasi. Tinggal tambahin aja ya. Kalau ada kata lembar, pedoman, jurnal itu namanya adalah alat atau instrumen. Oke, bisa ya. Tinggal tambahin kata depannya lembar, pedoman atau jurnal. jurnal. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Bismillah. Sudah ya, tinggal tambah kata depannya. Oke, kita lanjut ke sikap dulu. Bentar Pak, tulis dulu. Oh, Baru masuk. Oh. Oke, Papa, santai aja ya. Ya, saya akan selalu sabar. Teknik. Yang pertama tadi observasi. Lihat ya, ini sikap. Lihat judulnya sikap. Ya. Observasi Atau wawancara. Penilaian diri. Wawancara. Penilaian diri. Penilaian antar diri. teman. Penilaian antar teman. Oke? Oke. Sudah. Kalau dia nanti instrumen atau bahasa lainnya alat. Ditambahi pedoman. Iya, tambahin kata-katanya adalah 1, Lembar observasi. 2 atau Lembar. sama aja ya. Ya. 3 jurnal. Jurnal. Tambahi kata depannya lembar, pedoman, jurnal. Misalnya lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman penilaian diri, ya, pedoman antar teman, jurnal observasi, jurnal penilaian diri, ya, jurnal penilaian antar teman. Kata depannya tinggal tambahin kata depannya, lembar observasi, ya, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman, pedoman observasi, jurnal observasi, ini pedoman penilaian diri, jurnal penilaian diri. Sama saja nih, Bu ya. Intinya kata depannya adalah lembar atau pedoman atau jurnal. Oke? Bisa dipahamin? Oke, LPJ. Oke ya, yang mau baru masuk silakan screenshot. Ya. Screenshot. Ulang Pak. Oke, sudah ya? Belum Pak, diulang Belum. nggak? Diulang aja Pak. Screenshot nggak enak. Ah, udah lah, Ibu catat lah. Nah, sekarang teman-teman Mama tuh Saya mau dulu sekali lagi. screenshot. Teknik observasi, teknik penilaian diri, teknik penilaian antar teman, instrumen atau alatnya, tinggal tambahin kata lembar,
pedoman atau jurnal, lembar observasi, pedoman observasi, jurnal observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman. Itu aja, saya kata depannya lembar, pedoman atau jurnal, sudahlah. Jurnal observasi, pedoman observasi, itu aja. Sama ya. Yang harus dipahami adalah tekniknya. Kalau alatnya tinggal pakai kata lembar atau jurnal atau pedoman. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke ya. Sudah ya? Ya. Lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ke penilaian pengetahuan. Ada 3. Penilaian pengetahuan ya, itu ada 3. Tekniknya, paham tekniknya tuh? Teknik. Teknik pengetahuan. Ingat judulnya ini pengetahuan, baca Bu ya. Yang pertama, tes. Ingat teknik di pengetahuan adalah tes. Tes itu pengetahuan. Tes tertulis. Ya, tes tertulis. Apa alat tes tertulis? Alat atau instrumen. Alatnya ini, alatnya nih. 1, menjodohkan. Pakai kata depannya soal. Biasanya pakai kata depan soal. Tapi kalau misalnya nggak gitu langsung pilihan ganda. Pilihan ganda itu soal ya. Soal pilihan ganda. Soal benar salah. BS soal menjodohkan. Soal uraian. Itulah alat dari tes tertulis. Ya, soal uraian, soal isian. Biasanya Soal benar salah. iya, benar salah. Intinya pakai kata soal. Intinya pakai kata soal. Ya, saya ulangin. Tekniknya tes tertulis, alatnya namanya soal. Soal pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, soal uraian, isian. Oke. Yang kedua adalah tekniknya adalah tes lisan. Tes lisan. Oke. Tes lisan. Tanya jawab. Iya, tanya jawab. Pakai kata soal. Soal kuis. Kuis, perintah. Soal perintah. Soal Kuis tanya juga. jawab. Ya. Itu namanya pakai kata soal. Tapi biasanya di pilihan ganda tidak menggunakan kata soal. Dia langsung pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian. Tapi biasanya pakai kata soal juga ada. Oke ya? Ya. Kalau ini langsung gini ya, ini alatnya, ini tekniknya. Ya kan? Dibagi, yang ini namanya alat. Yang pink ini alatnya. Ya. Alat yang pink ini alat. Yang biru itu tekniknya. Ya. Yang biru teknik, ini teknik. Ya. Tekniknya tes tertulis, alatnya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, tinggal tambahin kata soal, alat atau instrumen. Ya. Tinggal tambahi kata soal. Tekniknya tes lisan, maka alatnya atau instrumennya adalah perintah, kuis, tanya jawab. Soal lisan. Iya, soal lisan. Itu kalau tertulis ya. Kalau dia dalam kotak tuh, iya udah gini aja lah Pak, dan diperbesar nih Pak. Ya. Nanti takutnya nggak Dalam dapat. lisannya tanya Nanti jawab. takutnya nggak ini. Udah ada di sini ya. Ya, saya tuliskan di sini. Tadi warna biru, ya warna biru tadi adalah teknik tes tertulis. Alatnya adalah pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Udah saya tuliskan di sini ya. Ini 1, ini satunya. Nah. Ini 2, ini 2-nya. Yang kedua, tes lisan itu soal kuis, soal perintah, soal tanya jawab. Yang ketiga, itu penugasan. Penugasan. Maka itu adalah soal kelompok atau soal individu. Tugas individu. Tugas individu atau tugas kelompok itu biasanya berupa soal atau lembaran gitu ya. Soal atau lembaran. Ya sama aja ya. Yang ketiga adalah tugas kelompok
atau individu. Oke, dipahamin tentang yang teknik dari pengetahuan. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alat instrumennya adalah tes tertulis, tekniknya, alatnya adalah soal pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, soal uraian, soal isian. Yang kedua, tes lisan, alatnya adalah soal kuis, soal perintah, soal tanya jawab, tugas kelompok. Yang ketiga, penugasan, alatnya atau instrumennya adalah tugas kelompok, Tugas kelompok. tugas individu. Silakan dituliskan dulu yang untuk penilaian pengetahuan. Sebelum kita lanjut ke materi teknik dan alat dari psikomotor atau namanya keterampilan. Silakan dulu Bu, dituliskan. Sebentar lagi ditulis. Pak. Iya, ya saya tunggu ya, nggak ada salah. Dituliskan dulu. Ya. Dulu tuh sudah pernah nulis ini Pak, tapi sudah lupa. Apa Bu? Tugasan sama dengan LKPD ya jadi Pak, dikasih lembar kerja siswa. Betul Pak, di rumah dikasih misalnya lembar kerja siswa, benar. Berarti LKPD masuk di mana Pak? Masuk Pak, di alat. Ya penugasan Bu, bisa penugasan. Ibu kasih lembar kerja siswa di luar jam sekolah ya, di luar ini ya materi Ibu ya bisa jadi tugas kelompok, bisa individu atau ditambah pada saat ini PD. pembelajaran bisa jadi betul. Iya bisa. LKPD masuk ke inilah penugasan boleh. Ya, itu penugasan biasanya. Tapi kalau Ibu kasih soal pilihan ganda itu tes tertulis, alatnya soal pilihan ganda. Itu kan jelas kan? Soal tanya jawab. Kok tugas benar? LKPD itu tugas itu biasanya. Iya kan? Namanya lembar kerja siswa, itu tugas. Biasanya ini di luar sekolah dan di rumah ya. Tugas itu biasanya di luar sekolah. Penugasan itu biasanya di luar sekolah. Di rumah biasanya kerjakan. Misalnya Ibu kasih lembar kerja siswa di rumah. Sekolah Gitu. juga bisa Pak. Sekolah juga bisa kan Pak? Iya, bisa Bu, di sekolah, di luar sekolah dan di rumah bisa aja. Tadi saya bilang kalau di sekolah LKPD, kok di rumah PR ya Pak ya. PR ya tugas-tugas mana Ibu enaknya lah untuk memperbaiki nilainya kan gitu kan biasanya gitu. Untuk remedinya kalau tugasnya biasanya untuk remedinya atau untuk pengayaannya, iya kan? Biasanya kan seperti itu penugasan itu. Ya di sekolah, di luar sekolah, di rumah ya bisa aja. Tapi biasanya kan di penugasan ini di luar sekolah kan kalau saya ngajar kan untuk memperbaiki evaluasi pengayaan sama remedinya. Oke, bisa dipahami nih? Bisa Pak. Ya, ingat, ya nggak usah terlalu pusing ya nih karena sikap sama pengetahuan tuh beda jauh. Sikap itu pasti observasi, pasti penilaian diri, penilaian teman itu sikap, tekniknya. Kalau alatnya tinggal tambahin kata lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman. Kalau dia pengetahuan, tekniknya adalah tes tertulis, tes lisan, 3 penugasan. Tes tertulis pakai kata soal biasanya. Soal pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, soal uraian, soal isian. Atau nggak pakai kata soal, langsung dia seperti ini. Pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, atau uraian. Yang kedua, teknik tes lisan, alatnya atau instrumennya adalah soal kuis, soal perintah, soal tanya jawab. Yang ketiga, tugas. Tugas ini bisa di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah pakai tugas kelompok atau individu. Bisa Ibu kasih LKPD boleh, LKS boleh, buat ini tahap apa boleh juga ya, atau namanya pokoknya soal lah biasanya dalam bentuk tugas kognitif ya, tugas pengetahuan, tugas kognitif ya. Mengerjakan PR, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke keterampilan ya, keterampilan. Oke.
Keterampilan ini gampangnya juga gampang. Gampangnya gimana Pak? Gampangnya? Ya, keterampilan tuh ada 4 ya. Yang pertama adalah praktik, tekniknya praktik. Praktik, tekniknya adalah praktik. Praktik ini bahasa lainnya adalah unjuk kerja. Unjuk kerja sama nih ya, demonstrasi, menyajikan, menunjukkan, ya, berpidato, bernyanyi, praktikum, ya, praktik-praktik unjuk kerja itu namanya termasuk dalam unjuk kerja, penilaian praktik unjuk kerja. Misalnya apa? Bernyanyi, berpidato, ya, berpuisi, baca puisi, ya, dan lain sebagainya lah, menunjukkan, menyajikan hasil diskusi, itu namanya praktik. Performance. Iya, performance. Iya, performance dari siswa itu ya. Yang kedua itu adalah produk, ya. Tekniknya produk. Apa itu produk, Bu? Produknya yang dinilai. Jadi misalnya Ibu bisa suruh siswa tadi, buatlah video tentang bagaimana metamorfosis kata, dipelihara katanya macam Ipin dan Upin tuh divideokan. Ya, kalau Ibu nilai dia dari prosesnya sampai selesai dia buat video, Ibu nilai juga videonya dari prosesnya panjang, Ibu nilai bagaimana dia caranya untuk memvideo itu, bagaimana cara dia mencatat waktu, tanggal, itu namanya proyek, ya. Tapi kalau Ibu hanya nilai videonya, itu namanya produk. Hanya menilai videonya, hanya menilai hasil, itu namanya produk. Hanya menilai hasil. Tapi kalau menilai prosesnya, menilai produknya juga, prosesnya lah, misalnya prosesnya, itu namanya proyek. Kalau menilai proses, itu proyek. Kalau menilai hanya hasilnya, itu produk. Proyek ini lebih rumit ya ketimbang produk. Oke. Ya. Yang keempat adalah portofolio. Apa itu portofolio? Kumpulan Karya siswa. Iya, kumpulan karya siswa ya. Kumpulan karya siswa yang dikumpul. Biasanya seperti itu. Saya ulangin, tekniknya adalah praktik, unjuk kerja, performance. Yang kedua, produk, proyek, portofolio. Ya, jadi itulah keempat tekniknya. Kalau alatnya tinggal tambahin pakai kata rubrik. Alat Skala, atau lembar. instrumen tinggal tambahin pakai kata rubrik. Lembar. Lembar boleh juga. Skala juga boleh. Skala penilaian. Ya. Jadi tambahin gimana Pak tambahinnya? Ya pakai rubrik portofolio, rubrik praktik, lembar praktik, lembar produk, rubrik. Rubrik itu skala ya. Skala penilaian ya. Rubrik produk tinggal tambahin kata rubrik. Rubrik proyek. Rubrik itu artinya skala penilaian. Yang keempat, rubrik portofolio. Tinggal tambahin pakai kata rubrik. Alat atau instrumen tinggal tambahin pakai kata rubrik. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Ya. Saya ulangin, teknik untuk keterampilan itu ada 3. Yang pertama praktik atau unjuk kerja atau performance. Yang kedua produk. Yang ketiga proyek. Yang keempat portofolio. Apa itu praktik Pak? Praktik itu menyajikan performance dia lah, personal. Atau bisa jadi misalnya apa? Menyajikan hasil diskusi, berpidato, praktikum, ya. Atau lagi namanya bernyanyi, baca puisi, itu namanya praktik. Kalau produk itu hasilnya, hasil buatannya dinilai, hasil karyanya. Hanya hasil yang dinilai. Misalnya buat video, videonya dinilai. Buat asbak rokoknya dinilai. Buat karikatur atau animasi, itu karikaturnya dinilai atau animasinya. Buat puisi nilai, itu namanya produk yang dinilai.
Kalau proyek itu namanya lebih kompleks ya. Karena ini dia perlu kerja sama tim, perlu lagi namanya waktu, dan tugasnya rumit. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat alat pendeteksi banjir misalnya. Itu kan rumit. Kalau portofolio, biasanya proyek ini di luar jam sekolah. Karena butuh waktu dia. Kalau portofolio, itu hanya kumpulan sampel dari hasil karya siswa. Alat atau instrumennya tinggal tambahin kata rubrik atau lembar. Sampai sini bisa dipahamin? Rubrik praktik, rubrik produk, rubrik proyek, rubrik portofolio. Alat itu sama dengan instrumen. Oke? Lembar puisi belum, Pak. Ya, sambil tulis ya, sambil tulis. Kalau lembar checklist masuk nggak, Pak? Lembar checklist ya itu sama aja, lembar checklist ya sama dengan rubrik, Bu. Kalau Pokoknya- menilai hasil Intinya, Bu, pokoknya ada lembar-lembar itu alat lah atau instrumen. Silakan, Bu, apa lagi? kalau Amir, menilai- boleh. Silakan, Bu. Pak Amir, Kalau saya menilai- ketinggalan, Pak Amir. Oh, ntar Mohon dulu yang ketinggalan, ntar dulu. Jangan dulu, Mak. Ya, yang tinggal sabar dulu yang ketinggalan. Sabar dulu yang ketinggalan. Sabar dulu. Pak, Silakan. jadi yang untuk alat atau instrumen tuh yang rubrik tinggal tambahin rubrik, lembar sama skala ya, Pak? Iya, betul. Rubrik praktik atau checklist bisa juga. Lembar checklist boleh juga ya. Lembar checklist praktik, lembar checklist produk, rubrik praktik, rubrik produk, rubrik proyek, rubrik portofolio. Skala penilaian juga boleh. Sama saja artinya itu. Oh iya, Pak. Yang baru masuk sabar dulu ya, saya ntar dulu. Ya. Silakan ditulis dulu. Yang baru masuk silakan dulu tulis yang keterampilan. Ya. Tekniknya ya Pak, yang penting, sikapnya produk. ketinggalan Pak. Ya sabar Bu, saya bilang tenang dulu. Tulis dulu yang ini biar saya nggak ngulang lagi nanti. Ya, yang ini paham ya semua? Ya. Bisa dipahamin? Paham, Pak. Bisa dipahamin ya? Sudah, Pak. Boleh saya hapus? Boleh. Boleh. Pak. Boleh, Pak. Yang belum silakan screenshot atau catat dulu. Sudah, Pak. Sudah ini? Ya Pak. Saya Catat hapus. dulu Pak. Aduh. Sudah, Pak. Ai. Nanti dikirim, Bu. Inilah saya. Aduh. Aduh Bu, aduh, jadi ribet saya nih. Udah lah, oke lah, taruh dulu ya. Ya, Nanti saya fotokan, Bu. Saya kirim. ya, Iya, Pak. Fotokan, Pak. Nanti dikirim ya, fotonya. ya, Lanjut, ya. Pak. Nanti Ya. Lanjut, Pak. Lanjut aja, Pak. Sudah ya, lanjut ya. Malam. Ya, Lanjut, Pak. lanjut. Ya, mohon maaf ya Bu ya, nanti ya karena Ya lanjut aja Pak. ya, Langsung aja. mohon maaf nih Bu ya, karena kan Ibu masuknya udah setengah jam lebih, itu ya bukan salah saya loh Bu. Ngulangnya kapan? Nanti lah ya. Nanti saya ada yang foto yang ya, mohon maaf dulu. Nanti ada rekodnya juga, boleh nanti saya ulang di sini. Di soal saya ulang ya, di soal. Mohon maaf Bu, nanti saya ulang di soal. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Memahami sholat fardu. KD 33 berarti pengetahuan. Ya, berarti pengetahuan. Memahami teknik penilaiannya. Yang diminta teknik penilaian. Memahami Tes tulis. KD 33 pahami dulu. KD 33 Tes tulis. adalah pengetahuan. Tas tulis Pak. Ya, Teknik. teknik 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 Tes tulis. pengetahuan ada 3 ya. Tes tertulis. Tes Yang lisan. pertama tes tertulis, Kedua. tes lisan, Dan penugasan. tertulis, Pak. ya. Kalau itunya tinggal soal ya, tinggal tambahin alatnya, tinggal pakai soal kan. Iya. Alat Soal. atau instrumennya Instrumen. tinggal tambahin soal. Kata depannya soal. Oke, ya. Jadi ini adalah ya, jadi ini adalah kognitif atau pengetahuan.
Maka jawabannya adalah ini bukan praktek, itu apa? Keterampilan. Teks ditulis kognitif, benar. Produk itu keterampilan, salah. Antar teman itu sikap, salah. Nilai diri sikap. Maka jawabannya B. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ini kalau nggak dijelasin dulu tadi pasti jawabannya praktek. Iya, betul. Kita keterampilan, Bu. Ya. Memahami. Oke, jawabannya adalah titik 3, Bu. D ya. Kalau 4 Iya, Pak. ke ini Keterampilan. keterampilan. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Yang 3 pengetahuan, memahami kakao pengetahuan, B ya. Kodenya 33 pengetahuan. Apa, Bu? Lanjut. Suaranya jauh. Apa? Oke, soal jauh. Bisa dikatakan. Kecil suara KD Pak 3. Ametnya. Iya, bentar, Bu. Ya. Sabar dulu, Bu. Oke, ini saya nyari suara, Bu. Ya, udah mau pilih. Enggak kok Pak Amir jelas kayak biasanya. kalau ke saya jelas, Kak. Oke, dah ya, saya mau dulu. Bentar, Bu ya. KD 33 memahami lafal doa sholat fardu. Itu adalah pengetahuan kognitif. Kognitif. Ya. Pengetahuan. Teknik penilaiannya yang sesuai adalah, perhatikan, kognitif tadi adalah teks tertulis. Tulis, Ini Penugasan. salah. Kenapa salah? Penugasan. Penilaian diri. Tulis dan penugasan. Teks tertulis penugasan. yang B. Betul. Betul. Bener ini ya. Ya. Ini sikap sama Observasi praktek. Teh. Salah. Ini salah. Salah. Ini salah. Salah. Maka jawabannya B. Yang diminta adalah teknik penilaiannya. Kognitif tadi ada tes tertulis. Lisan Tekniknya. Tulisan penugasan. dan penugasan. Yang kedua tes tulisan. Penugasan. Yang ketiga penugasan. Tinggal kasih kalau alatnya kasih kata soal. Alat atau instrumen kasih kata soal. Kasih kata soal. Ini soal pilihan ganda. Oke, paham ya? Ya, Pak. Kita lanjut. Sebentar, Pak. Memahami lafal itu apa menghafal, loh, Pak? Praktek, loh, Pak. Apa, Bu? 3.3. 3.3, Bu. Oke. KKO lah, Pak lah. 1, 2, KD-nya adalah sikap. Sikap. 3. 3.3 Pengetahuan kognitif. Empat. Keterampilan. Jangan ikut bicara biar Pak Amir saja, enggak jelas Oke, akhirnya. iya Bu, sabar, jangan marah-marah, santai aja belajar. Oke, santai saja. Ya, saya ulangin. 1, 2 itu sikap, 3 itu kognitif, 4 itu keterampilan. Oke, belajar sama saya simple, jangan terlalu santai aja lah, udahlah, tenang-tenang aja. Saya ulang-ulang ya. Memahami lafal doa setelah sholat fardu, memahami itu juga KKO-nya pengetahuan. 3 itu pengetahuan, maka di sini adalah kognitif. Tekniknya ada 3, 1 tes tertulis, 2 tes lisan, 3 penugasan. Maka yang paling cocok adalah yang B, tes tulis dan penugasan. Pahami Bu ya? Memahami itu, memahami lafal doa itu memahami adalah pengetahuan. Oke? Oke ya? Oke, Pak. Oke. Lanjut. Iya. Penilaian yang diharapkan memiliki tujuan. Ya. Aku mesti gimana dong? Kenapa sih? Oke. Indonesia tuh. Ya. Penilaian yang dilakukan diharapkan memiliki tujuan. Manakah pernyataan di bawah ini menjadi tujuan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik? Memantau, mengevaluasi proses kemauan belajar, perbaikan, atau yang B, menilai pencapaian kompetensi lulus umum mata pelajaran, yang C, menilai pencapaian kompetensi lulus tingkat nasional, yang D, menilai ketercapaian kompetensi dasar, indikator kompetensi setiap selesai pembelajaran, melaksanakan tanggung jawab sebagai guru hanya mengajar, tapi juga menilai hasil pembelajaran. Yang menjadi tujuan hasil belajar adalah iya, ya. Oke. Proses. Gampang ya tuh ya. A lah tuh ya. Lanjut kita. Nah, ini. Perhatikan. Ini soal apa nih?
Ya, A tadi ya. Ini soalnya soal apa ditanya, Bu enggak ini? Sikap. Perhatikan urutan kegiatan berikut. Ya, bentar dulu nih. Ini bentar dulu aja ya. Ini aja dulu. Bentar dulu ya. Soal apa enggak tahu tuh. Teknik penilaian sikap. Tadi apa, Bu, penilaian sikap tekniknya? Observasi. Teknik sikap. Penilaian diri. Penilaian diri, penilaian antar teman. Oke, ada ya situ ya. Saya ulangin ya. Oke, saya ulangin. Ini, Teknik Pak. penilaian sikap, teknik penilaian sikap ya, teknik penilaian sikap. Yang pertama adalah observasi. Saya mute dulu, Bu ya. Yang kedua adalah penilaian diri. Yang ketiga adalah penilaian antar teman. Oke, 3 ini dulu pahamin tekniknya. Yang mau masuk, saya mohon maaf nih ya. Saya mute dulu. Oke, jadi jawabannya ini adalah observasi. Oke, ada observasi. Ya. Tapi sini ada penugasan. Ini salah. Penilaian diri, penilaian antar teman, penugasan. Salah. Penugasan ya, pengetahuan. Observasi, jurnal, penilaian diri, antar teman. Bagus ya. Iya. Benar. Observasi, unjuk kerja, ini keterampilan. Salah. Penugasan, penilaian diri, antar teman, dan jurnal. Iya. Oh, penugasan salah ya? Salah. Penugasan salah, Iya. Pak. Maka Itu jawabannya pengetahuan. adalah yang C. Yang B, yang C. C, Pak, C. Ya, C. Teknik sikap itu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sabar, Bu. Ya. Saya ulangin ya. Teknik sikap itu ada 3. Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Oke, tadi saya pahamin tadi udah ya. Kalau ditanya instrumennya, tinggal tambahin pakai kata lembar. Kalau instrumen atau alat, tinggal tambahin pakai kata lembar. Lembar observasi. Ya. Lembar penilaian diri. Ini gampang sekali, Bu ya, jangan disulit-sulit, Bu ya. Tinggal tambahin pakai kata lembar. Yang ketiga, penilaian antar teman. Pak, apa beda teknik dan sikap dan apa namanya itu dan alat? Alat itu adalah gini, Bu ya. Alat itu lembarannya, harus ada lembarannya, kertasnya gitu loh. Kalau saya bilang kertasnya, harus ada alatnya, lembaran gitu. Jadi teknik itu observasi, mana alatnya? Ya lembar observasi dong, lembar wawancara, pakai kata lembar. Penilaian diri, mana alatnya? Ya pakai lembar, suruh siswa menilai dirinya. Penilaian antar teman, itu tekniknya. Kasih lembarannya, itu alatnya. Paham, Bu? Bisa dipahami tuh? Bisa, jadi harus Alat instrumen tuh ada benda. bendanya. Iya. Ada bendanya. Teknik itu nggak ada bendanya, hanya teknik, caranya saja. Ya. Kalau pengetahuan, Pak, pengetahuan tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alatnya atau instrumennya bendanya. Bendanya itu pakai soal pilihan ganda, soal tanya jawab. Yang soal berarti itu pengetahuan. Tekniknya itu ada tertulis, lisan, penugasan. Kalau keterampilan, proyek, praktik, produk, portofolio, itu caranya. Alatnya tambahin kata rubrik, gitu aja. Ya. Tambahin kata rubrik. Sama seperti ini, teknik sikap, observasi, penilaian diri, penilaian teman. Instrumen alatnya pakai kata lembar. Sudah selesai. Bendanya itu nampak. Pakai kata lembar. Pak. Jurnal itu apa? Jurnal. Di C itu ada jurnalnya. Iya, bentar, Pak. Bentar. Sabar dulu. Jurnal itu rekapan, Pak. Rekapan. Bapak nilai si A hari ini bagus. Nilai si B hari ini bagus. Hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, jurnal itu rekapan. Paham, Pak? Jurnal harian. Jurnal harian, jurnal mingguan, rekap. Berarti jurnal digunakan untuk semua ya, Pak? Iya. Berarti jurnal termasuk Digunakan dalam untuk tekniknya, semua Pak. penilaian? Bukan termasuk instrumen. Ini, Pak.
Ini tekniknya cuma 3 ini sebenarnya. Ya. Tadi kan saya bilang jurnal itu kan berupa kertas kan, Bu? Ya. Itu Lembar. bendanya. Ya, paham? Paham. Iya kan, mau nggak mau jawabannya ini C kan? Nggak ada lagi yang lain kan? Iya. Ya udah, tekniknya 3, observasi. Kalau jurnal masuknya alat, itu kan kertas. Jadi pengecoh aja ya Pak ya. Bukan pengecoh ini, Bu. Jawaban nggak ada lagi loh, Bu. Yalah, inilah anak-anak. Pak, yang slide ke-8 saya belum paham, Pak. Nah, udah selesai ya. Jawabannya C ya. Ganti B itu jurnal yang ada lah. Jurnal itu alat bendanya. Kalau alat benda itu udah namanya apa tadi? Instrumen. Instrumen atau alat. Lembar. Ya saya ulangi lah. Ini saya bilang ya. Saya bilang tadi. Alat atau benda atau instrumen ada bendanya. Saya ulangi Bu. Yang baru masuk tolong kali lah. Nggak ada susahnya. Ini kalau susah itu berarti belum paham yang benda, yang mana benda. Ya. Arti kata benda itu ada kertas gitu aja lah. Ya. Ada kertas. Sikap. Ini kita bahas sikap ya. Sebelum kita ke soal nih. Ya. Sikap. Tekniknya ada 3. Yang satu observasi. Yang kedua penilaian diri. Yang ketiga penilaian antar teman. Sudah Bu? Kalau ditanya instrumennya, instrumen atau alat namanya, ini ada bendanya. Bagaimana biar nampak bendanya? Ya pakai kertas di print out, benar nggak? Iya, Iya. Pak. Iya. Namanya pakai lembar, lembaran. Iya Pak. Lembar. Lembar apa? Lembar observasi. Ya, lembar penilaian diri. Tinggal tambahin aja kata lembar. Paham Bu? Paham Iya, Pak. Pak. Atau kata apa lagi? Kata pedoman. 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 Jurnal. Pedoman observasi, pedoman penilaian diri. Kata depannya nih ya. Atau apa lagi Pak? Jurnal. Jurnal observasi, jurnal penilaian diri, jurnal penilaian teman. Iya. Atau apa lagi Pak? Skala. Ah itu skala, iya. Ya sama aja skala ya, lembar skala ya. Iya. Oke. Skala observasi, skala penilaian diri. Di dalam kalau Ibu pernah mengasih penilaian diri, kan itu pakai skala kan? Iya, Pak. Ya udah. Jadi tinggal tambahin aja lembar, jurnal, pedoman, skala, tambahin observasi, penilaian diri. Itu semua alat. Paham Bu? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Iya, kalau mau screenshot langsung. Jangan kelamaan. Sudah? Pak, ulang yang slide ke-8 tadi, Pak. Bentar, belum Bu, sabar dulu. Bentar dulu Bu. Saya biar dulu saya yang ngapain Bu ya. Ini biar dulu ya. Oke, yang ini paham dah ya? Paham. Oke. Paham, Pak. Paham. Nah, jangan nggak paham ya. Tinggal tambahin instrumen atau alat, tinggal tambahin lembar, tinggal tambahin kata jurnal, tinggal katai kata pedoman, tinggal pakai skala. Paham? Iya Pak, paham. Insya Allah paham Pak. Nah, sabar Bu. Kalau dia misalkan ini pengetahuan, tekniknya ini, teknik yang sudah saya batasi ya. Tekniknya ini sudah saya batasin. Tekniknya adalah Teknik tertulis. tertulis, lisan, penugasan. Tekniknya, kalau dia alatnya, alat atau instrumen, ada bendanya. Biasanya pakai kata soal. Soal. Kata kuncinya ini adalah soal untuk instrumen atau alat. Tekniknya tes tertulis, mana soalnya? Soal itulah namanya alat. Paham? Paham, Pak. Tekniknya lisan, mana soalnya? Soalnya perintah, kuis, tanya jawab. Paham, Bu? Paham. Penugasan, tekniknya. Kognitif ya, pengetahuan. Mana soalnya? Mana tugasnya? Tugas individu dan kelompok. Bisa pakai LKS, LKPD. Intinya ada bendanya. Paham? Alat atau instrumen, intinya ada bendanya. Paham, Bu? Paham ya, Bu ya? Alat atau instrumen, intinya ada bendanya. Paham, Bu? Bedanya? Paham Pak. Paham ya? Kalau alat ada bukti fisiknya. Ah, ada bukti fisiknya. Paham? Paham. Iya, Pak. Praktik, ini tekniknya nih. Teknik.
praktik. Ya. Tekniknya praktik, saya besarin. Oh, ntar. Saya besarin nih. Tekniknya itu praktik. Apalagi produk. Apalagi proyek. Sama Ya. portofolio. Portofolio. Alatnya atau instrumennya harus ada buktinya. Buktinya ini pakai kata rubrik. Rubrik. Tinggal tambahin aja, Bu. Rubrik praktik, rubrik Produk. rubrik Proyek. proyek, rubrik Portofolio. portofolio. Atau dengan kata lain apa? Skala atau lembar checklist. Lembar checklist. Atau apa lagi, Pak? Pakai kata skala. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Alat atau instrumen ada buktinya. Ada lembarannya. Ada lembar checklistnya. Ada skalanya. Ada print out-nya. Udah gitu aja. Paham? Paham, Pak. Paham sekali ya itu ya? Aman ya? Aman, Bapak. Sudah? Ngomong yang bagus. Sudah. Ini bentar dulu aja, Bu. Bentar dulu. Ini nggak masuk. Ini soal dari saya. Nggak akan masuk soal UP itu. Itu hanya soal pengayaan aja. Yang soal UP hanya seperti ini ya soalnya. Nanti soal UP di bawah ya semuanya. Ini dulu aja. Nomor 11 ini. Yang masuk itu alat teknik. Itu aja, Bu ya. Yang tadi tidak ada masuk. Itu hanya pengayaan aja. Bentuk penilaian yang melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya. Menghasilkan suatu karya. Produk. Dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Saya tanya, observasi apa itu? Teknik apa alat? Teknik, Pak. Sikap ya? Teknik. Sikap. Ya. Wawancara. Teknik. Kenapa teknik, Pak? Kan nggak ada print out-nya, nggak ada lembarannya. Iya, betul. Ada lembarannya. Teknik keterampilan. Keterampilan. Tahan dulu, Bu. Sekali lagi ya. Teknik itu ya seperti ini. Kalau dia instrumen ada print out-nya. Portofolio teknik juga. Keterampilan. Penilaian diri juga itu teknik sikap. Intinya instrumen atau alat ada print out, ada lembaran. Paham, Bu ya? Paham. Lanjut. Paham, Pak. Seorang guru memberikan tugas pembuatan karya selama 1 bulan. Penilaian apa itu? Proyek. Proyek lah. Ada Penilaian proyek. Ada Bisa dipahamin? Portofolio. Bisa, Proyek lah, Bu, bukan portofolio. Portofolio itu kumpulan hasil. Dalam 1 bulan berarti lama. Itu namanya proyek. Proyek. Setelah siswa membuat puisi, guru meminta siswa untuk membaca puisi. Saya mau dulu. Setelah siswa membuat puisi, guru meminta siswa untuk membaca puisi. Guru menggunakan daftar cek. Nah, daftar cek itu adalah lembar checklist sebagai instrumennya. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian siswanya baca puisi, unjuk kerja. Kenapa nggak proyek, Pak? Waktunya itu lama. Portofolio, Pak, kumpulan teman. Kumpulan hasil karya. Penilaian teman, Pak, ini sikap. Penilaian diri, Pak, sikap. Penilaian kinerja adalah unjuk kerja siswa. Sama ya penilaian. Baca puisi, dalam berpidato, dalam bernyanyi, dalam berpraktikum. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Gampang ya. Teknik penilaian, observasi, penilaian kinerja, penilaian diri, tes tertulis. Jika guru melakukan penilaian sikap, maka yang diambil adalah penilaian diri dan atau observasi. Oke, Pak. Bisa dipahamin, Bu? Bisa, Pak. Tes tertulis itu pengetahuan.
Penilaian kinerja itu Tampilan. Inilah soal UP seperti ini Bu ya, terus ya. Makin bawah makin panjang nih. Instrumennya daftar cek, tes lisan, skala penilaian, catatan pendidik. Jika guru melakukan kompetensi observasi, instrumen yang dipilih adalah Instrumen alat. Cek atau lisan. Daftar cek Daftar cek dan atau skala catatan. penilaian. iya, betul. Instrumen itu lembarannya. Lembaran. Lembaran itu yang mana? Daftar cek sama Cek skala penilaian. Skala penilaian. jawabannya adalah yang D. bisa dipahami. Instrumen. Instrumen itu printout-nya. Ya. Tes lisan ini teknik. Bisa dipahami Bu? Bisa. Seorang guru ingin ini apa nih? Kegiatan inti adalah salah soal. Enggak apa-apa, Pak. Jangan, inti nggak di sini. Nanti lain-lain Bu ya. Nanti kayak mana awalnya Pak, kata kawan-kawan tuh, salah masuk soal. Ya. Nah, pahami ya modulnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa, instrumen ada lembar printout-nya. Lembar. Pedoman observasi. Topik. Dalam proses pembelajaran. Observasi. Pedoman observasi. Lembar observasi. Jadi pahamin? Paham. Ini apa Sekarang. lagi nih? Indikator pencapaian kompetensi. Alah mak, salah masuk soal lagi Pak Amir. Tuh, udah ini dah. Ini aja ya. Ya, ini ya. Ini ada. Ini yang salah masuk soal nanti ya. Ini salah masuk soal. Ya, kita bahas ini. Indikator pembelajarannya adalah yakni peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator adalah instrumennya, Bu. Yang diminta instrumen. Instrumen itu berupa printout soalnya. Yang ada soalnya ya. Ini soal. Pilihan ganda soal. Ini soal. Ini bukan teknik. Ini bukan teknik. Yang diminta instrumen. Sampai sini paham kenapa saya salahkan yang B dan E? Paham. B salah, E salah karena itu teknik. Yang diminta instrumen. Alat. Instrumen atau alat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Saya ulangin ya. Kenapa saya salahkan itu yang B sama yang E? Karena yang diminta instrumen, alat. Ada lembarannya, ada soalnya, ada rubriknya. Paham, Bu? Paham ya? Memerinci konsep ruang. Ini adalah KD kognitif. Ya. C4 memerinci. Pak, kok nyambung lagi, Pak? Namanya soal nyambung lah. Kognitif C4 memerinci itu adalah C4 menganalisis. Bagaimana indikator yang pas untuk menilai C4? A. Soal jawaban singkat. Itu bukan menilai menganalisis. Jawaban singkat bukan menganalisis. Itu C1 sampai C3. Maka ini salah. Layarnya kok jalan-jalan sendiri ya? Ya, salah ya. Oke. Yang diminta C4, maka soal yang tepat yang mana? Yang A salah. Yang B jelas tadi salah, teknik. Yang E juga salah, teknik. Yang A salah, kenapa? Ini C1, C2, C3, jawaban singkat. Tinggal yang C sama yang D. Soal menjodohkan itu juga gampang. C1, menjodohkan. Carilah tuh, menjodohkan C1. Salah. Mau nggak mau jawabannya C. Pilihan ganda sebab akibat. Kenapa pilihan ganda sebab akibat? Karena ini pilihan yang sulit. A, B, C, D, E.
Kenapa seperti itu? Jika jawaban A, jika pernyataan benar, alasan benar, jawabannya A. Hubungan sebab akibat ini lebih sulit soal pilihan ganda ketimbang soal A ketimbang soal D. Sampai sini paham, Bu? Pilihan ganda sebab akibat itu soal hot. Soal ini biasanya soal pilihan ganda sebab akibat itu biasanya di SBMPTN atau SNMPTN atau tes BUMN itu biasanya keluar. Soal penalaran hubungan sebab akibat itu sulit. Soal hot namanya. Tertulis pilihan ganda. Sesuai dengan C4 itu soal hot adalah yang C. Paham Bapak Ibu? Ya Pak, ya. Ya ulangin. B kenapa salah? Teknik. 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 E kenapa salah? T2. Yang diminta alat. Kenapa A salah? Terlalu mudah. Jawaban singkat. Kenapa Pak? Ini C4 memerinci. Kenapa D salah? Menjodohkan. Mudah. Yang C jawabannya. Paham Bapak Ibu? Ya Pak. Lanjut, Pak. Seorang guru merancang penilaian dengan kompetensi dasar, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan ekspresi lafal dan yang sempurna. Berarti baca puisi, benar nggak? Unjuk kerja. Unjuk kerja yang diminta alat penilaiannya. Alat pakai kata rubrik, kata skala, kata lembar. Ya udah, cari aja. Wawancara kenapa salah? Teknik. Nah, Bu, yang diminta alat. Wawancara kenapa salah? Sikap kan, Bu? Ya, teknik. Yang diminta adalah yang keterampilan. Melisankan puisi itu keterampilan, benar? Ya. Kenapa yang B salah? Teknik. Yang diminta alat. Paham, Bu? Ya. Langsung aja nih, melisankan puisi berarti baca puisi ya, cuman E jawabannya. Ya kan? Cuman E jawabannya kan? Unjuk kerja. Betul, Pak. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu soalnya? Paham. Melisankan puisi, baca puisi, jawabannya mau nggak mau unjuk kerja E. Alatnya ada lembar. Kata lembar itu alat. Paham Bapak Ibu? Paham Pak. Jelas, Pak. Lihat soal ya. Ini soal UP, seperti soal UP ya, tidak ada sulitnya. Pak Sulaiman, seorang guru kelas 5, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator, membuat model sederhana organ manusia. Ini berarti keterampilan, benar nggak? Iya, betul. Keterampilan. Keterampilan membuat C. Iya, benar, keterampilan. Jangan Ibu jawab pengetahuan. Kenapa? Karena ini keterampilan. Paham ya? Iya, betul. Alat evaluasi berarti tanya alat. Alat itu instrumen. Lembar ya Pak. Pakai kata lembar, rubrik atau yang lainnya. Apa namanya? Skala. Lembar. Bu, ini kan keterampilan kan? Ya. Membuat model itu kan produk kan? Ya. Ya. Iya. Keterampilan produk, benar kan? Ya. Oke, perhatikan. Kenapa A salah? Lembar soal. Soal itu adalah Pengetahuan. dari pengetahuan. Maka ini salah. Bisa dipahami, Bu? Ya, lembar C. Kenapa salah? Karena dia alat dari pengetahuan. Yang diminta adalah instrumen keterampilan. Pengetahuan itu pakai kata soal, benar kan? Iya. Sikap sama keterampilan pakai kata lembar atau skala, ya kan? Iya. Oke. Lembar checklist, benar. Betul. Lembar pengamatan sikap, salah benar? Siap. Salah. Yang diminta keterampilan, bukan sikap. Tes itu pengetahuan. Soal itu pengetahuan. 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 Yang diminta Keterampilan. Iya. Jawabannya. Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Soal UP tentang ini nggak susah ya. Membuat model sederhana berarti itu keterampilan produk, benar nggak? Yang diminta alatnya berarti cari yang keterampilan, jangan cari selain yang bukan keterampilan. Pakai kata soal itu pengetahuan, benar nggak? Iya, Pak. Yang A salah itu alat pengetahuan. Pakai kata lembar checklist, benar ya. Yang C salah kenapa? Lembar pengamatan sikap. Lembar pengamatan sikap. Itu alat dari
sikap, instrumen sikap, salahlah dia. Soal itu adalah pengetahuan, salah. Soal adalah Pengetahuan. Maka jawabannya adalah yang B. bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Oke. Saya bacakan nih, saya besarkan dulu. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajarannya adalah mendemonstrasikan, mempraktekkan. Arti kata demonstrasi adalah mempraktekkan. Tekniknya adalah Keterampilan. iya, teknik Keterampilan itu, Pak. keterampilan apa, Bu? Mendemonstrasikan. Praktek. Praktek. Keterampilan. Menampilkan praktek. Praktek mana Ini sih? kan, ini kan. Ini kan? Iya, Pak. Mendemonstrasikan adalah Kabur teknik tulisannya, keterampilan. Jawabannya D. Paham, Bu? Paham, Pak. Jelas. Ulangi Pak, agak kabur-kabur tulisannya. Ya, emang kabur-kabur, bukan apa. Ini namanya soal itu, Bu. Bukan. Ya, namanya soal-soal itu loh, Bu, ya. Nah, saya bacakan. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu pengetahuan, sikap, atau keterampilan? Keterampilan ya. Oke. Mendemonstrasikan, Keterampilan praktek. demonstrasikan ini adalah keterampilan. Ya. Keterampilan. Keterampilan, ditanya teknik yang cocok adalah teknik keterampilan ada 4. Rubrik. Portofolio, produk, praktik, proyek. Yang mana jawabannya? Praktik. Praktik. Mendemonstrasikan itu praktik. Jawabannya yang D. Yang D. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak. Sudah. Oke, lanjut. Pahamin ya. Mendemonstrasikan itu keterampilan. Tekniknya adalah praktek. Oke. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, kita lanjut. Seorang guru menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian, ya, penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu waktu tertentu. Berarti waktunya panjang. Waktunya panjang. Proyek. Iya, Apa lembar proyek. jurnal ya? Enggak, Bu, salah, Bu. Waktunya panjang. Proyek ya, Pak. Berarti proyek. Panjang itu proyek. Tadi Ulangi ya. Proyek. Baca lagi, Bu. Dia Bentar bilang ya, saya waktunya baca lagi. panjang tuh proyek lah, Pak. Iya, saya baca lagi ya, saya ulangi. Baca lagi. Seorang guru perlu menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode waktu tertentu terhadap kompetensi keterampilan. Berarti kompetensi keterampilan ada 4, praktik, portofolio, proyek, dan produk. Maka jawabannya periode tertentu adalah proyek. Karena ini yang dinilai adalah keterampilan. Jadi jawabannya adalah proyek. Bisa dipahamin? Kompetensi keterampilan tekniknya ada berapa tadi? 4. Praktik, apa itu praktik? Unjuk kerja siswa. Contohnya gimana, Pak? Bernyanyi, praktikum, demonstrasi, menyajikan hasil, berpidato, baca puisi, itu praktik atau performance atau unjuk kerja atau kinerja. Banyak bahasanya. Ya. Yang kedua adalah produk, dinilai. Produknya nilai, video yang dibuat siswa, alat yang nilainya, alatnya dinilai, hasilnya dinilai. Video, alat yang dibuat. Yang ketiga proyek. Proyek itu waktunya panjang. Yang dinilai proses. Ya, maka ini waktunya panjang. Waktu panjang. Yang keempat, portofolio. Kumpulan hasil karya siswa. Jadi yang ini adalah dalam satu waktu periode tertentu. Maka jawabannya adalah
Proyek. Proyek. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Paham, Pak. Pak. Allah di mood Pak, jadi tidak bisa jawab. Saya nggak mungkin Bu, saya bilang kan saya ngajar tuh kan sampai sini bisa dipahamin. Kalau bisa silahkan di mood yang lain. Kalau yang belum paham silahkan bertanya. Kalau saya gitu. Ya, kalau saya bilang sampai sini bisa dipahami, yang paham moodkan. Yang tidak bisa paham silahkan bertanya. Iya, silahkan bertanya bagi yang belum paham. Bagi yang sudah paham, ya udah diam aja nggak apa-apa. Udah paham, Pak. Udah paham? Udah lanjut. Lanjut Pak. Jadi proyek itu waktunya lama, Pak? Iyalah, proyek itu waktunya lama, periode tertentu. Paham ya? Oke, lanjut kita. Mengidentifikasi Bu Sita. Oke, kata depannya udah dapat tuh, mengidentifikasi. Bu Sita baru saja selesai membelajarkan muatan IPS, pembelajaran IPS dengan KD. Mengidentifikasi ini adalah pengetahuan. Bapak kok tahu Pak? Kan kita sudah belajar kemarin. KKO mengidentifikasi C1. Iya kan? Iya. Mengidentifikasi itu C1. Ya. Ini C1. C itu artinya kognitif. Salah satu indikator yang telah dirumuskan Bu Sita adalah menciptakan alat peraga tentang hewan dan pemanfaatannya. Indikatornya adalah menciptakan alat peraga. Instrumen penilaiannya adalah ini belum tentu benar nih. C1 yang diminta adalah pengetahuan. Tapi indikator yang dirumuskan Bu Sita adalah menciptakan alat. Ya, saya ulangin. Menciptakan alat itu keterampilan apa? Keterampilan. Ya, Keterampilan. saya terus terang. Saya terus C6. terang ini jawabnya kejebak. Ya, hati-hati terjebak. Hati-hati terjebak. Hati-hati terjebak. Ya. Kenapa? Saya jawab soal ini pertama terjebak. Terjebaknya dengan apa? Dengan KD-nya. Makanya saya bilang, saya baca KD-nya langsung mengidentifikasi. Saya kan orangnya cepat. Simple. Mengidentifikasi C1. Cuman jawabannya soal uraian. Yang diminta instrumen. Berarti soal uraian. Itu saya terjebak. Kenapa terjebak Pak? Main cepat. Mengidentifikasi kognitif. Yang diminta instrumen. Kalau kognitif kata kuncinya pakai apa? Soal kan? Iya kan? Iya Pak, soal. Makanya saya jawab C. Pertama saya jawab C. Jawaban ini salah. Kok salah Pak? Yang diminta gurunya menciptakan alat peraga tentang hewan. Menciptakan alat itu adalah produk. Menciptakan alat adalah produk. Produk itu adalah keterampilan. Saya ulangi. Produk itu adalah keterampilan. Produk itu adalah keterampilan. Menciptakan alat peraga itu produk. Bagaimana biar tahu instrumennya? Maka Bu Sita menilainya dengan pakai, kalau sikap pakai lembar, kalau pengetahuan pakai soal, kalau keterampilan pakai rubrik. Maka jawabannya adalah yang rubrik. Saya ulangin ya. Kalau sikap pakai lembar, ya, itu bikin Bu. Kenapa? Enak Ibu besok. Sikap pakai lembar, pengetahuan pakai soal, keterampilan pakai rubrik. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Lembar itu bahasanya sama kayak rubrik, sama kayak jurnal, sama kayak skala checklist. Saya ulangin ya. Pak. Teknik sikap, alatnya pakai. Nah, terus saya tulis. Ya Pak. Tulis Pak. Teknik. Ya, kalau sikap tahu tekniknya apa kan? Teknik sikap itu alatnya pakai lembar. Alat itu instrumen. Nanti kemana-mana ya, instrumen. Lembar itu bisa dia pedoman, bisa dia skala, bisa dia jurnal. Oke.
Kalau dia pengetahuan, alatnya pakai soal. Soal pilihan ganda, soal esai, menjodohkan, tanya jawab. Kalau keterampilan, Itu pakainya rubrik. rubrik itu bahasa lainnya skala penilaian, lembar checklist, sama aja kan? Iya, Pak. Ini bedanya. Ya, alat itu lembar, soal, rubrik. Soal di pengetahuan, rubrik di keterampilan, lembar pedoman di sikap. Sudah selesai. Apa arti rubrik, Pak? Lembar checklist. Apa arti dari pedoman, Pak? Sama seperti lembar juga, ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Jika pakai lembar atau pedoman, pengetahuan pakai soal, keterampilan pakai rubrik atau lembar checklist, sama aja nih bahasanya, lembar checklist. Skala penilaian sama aja ya. Skala ini juga skala. Oke Bu, paham? Paham, Pak. Pak. Oke, lanjut kita. Ya, silakan Pak Bu Trisno, Pak Trisno. Silakan Pak. Oke, mohon maaf Pak Amir, ini mau bertanya tentang soal sebelumnya tadi. Mohon bisa ditampilkan dulu yang tentang ini penilaian 1 dekade. Yang nomor berapa? Yang sebelum ini. Yang proyek tadi ini ya? Proyek. Yang jawabannya proyek sebelum ini. Sebelum ini. Ini Pak ini. Nah ini. Memang kalau dari jawabannya memang untuk pilihan saya juga tapi ada keraguan saya. Ya betul itu Pak, betul itu. Saya ada keraguan kalau kenapa kok jawabannya tidak portofolio. Sama-sama kan portofolio juga mengumpulkan itu kumpulan dari kumpulan dari sampel-sampel siswa juga 1 dekade tertentu di penjelasan tadi kan. Saya ragunya di kenapa kan ada portofolio maksudnya gitu. Tapi saya juga jawabnya proyek gitu. Terima kasih Pak Amir, itu insya Allah yang saya tanyakan. Informasi perkembangan ikan kumpulan informasi. Ya, dah bagus Pak ya. Terima kasih ya. Perbedaan dari kumpulan ya, saya ulangin ya. Portofolio itu ya betul, nggak apa Pak. Namanya juga bertanya ya. Betul, bahasa di situ adalah kumpulan. Portofolio, saya jelaskan portofolio tadi ya. Ya, saya mau dulu. Portofolio itu adalah kumpulan hasil karya, Pak. Ya. Kumpulan hasil karya, bukan kumpulan informasi perkembangan. Berkelanjutan, ini juga berkelanjutan. Ya. Secara penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu terhadap kompetensi keterampilannya. Ya, ini berkelanjutan berarti dinilai. Pekerjaanmu sampai mana? Sampai sini, Bu. Lakukan lagi yang ini. Ada yang salah, evaluasi. Misalnya membuat model alat apa? Alat peraga misalnya. Alat peraga apa misalnya? Alat peraga tata surya misalnya. Dari mana buat enak? Sampai sini. Oke, ini evaluasi. Itu yang diminta adalah perkembangan informasinya, bukan kumpulan hasil karyanya. Oke, paham ya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Kalau tadi itu oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah paham? Ya. Hasil karya kumpulan, proyek kumpulan informasi. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke ya, dah selesai. Pada tema terus ya, nih soal UP terus bawah nih ya. Soal UP seperti ini terus. Ingat, yang seperti ini soal UP ya. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Perhatikan ya soal UP. Kalau soal saya tadi kan seperti tadi. Soal UP perhatikan, gampang. Soal saya mungkin lebih payah pada soal UP. Pada tema 4 tentang hak dan kewajiban, tentang tema hak dan kewajiban, indikatornya adalah siswa dapat mengidentifikasi. Mengidentifikasi udah kita pelajari kemarin adalah kognitif. Ibu jangan kemana lagi. Kognitif. Saya ulangin. Kognitif. Apa arti kognitif? Pengetahuan. C berapa itu? C1.
Kalau kognitif yang diminta adalah untuk mengukurnya. Untuk mengukurnya, hanya untuk mengukurnya. Berarti pakai pengetahuan, pakai teknik pengetahuan. Yang pengetahuan cuman yang Soal. cuman yang B kan? Ya. Jurnal perkembangan, sikap. Lembar Sikap. observasi, sikap. Sikap. Portofolio, keterampilan. Penilaian diri, sikap. Kognitif, dari mana Bapak Amir dapat kognitif, Pak? Mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Kognitif kan, Bu? Iya. Jawabannya B. Untuk mengukurnya B jawabannya. Nggak ada lagi yang lain kan? Kalau diminta untuk mengukurnya berarti tekniknya yang diminta. Paham, Bu? Iya. Kalau diminta instrumennya dia langsung soal. Instrumennya adalah, ya kan? Tengok soalnya, Bu. Kalau instrumen langsung instrumen dia. Kalau untuk mengukurnya berarti tekniknya. Namanya B. Bisa dipahami, Bu? Lanjut. Dari mana pengetahuan? Dari mengidentifikasi. Oke, perhatikan soal UP lagi, Bu. Tak ada sulitnya ini, Bu. Sekali lagi, soal UP tak ada sulitnya. Kok gitu, Pak? Ya, enggak ada sulitnya. Dia langsung ada jawabannya. Karena udah paham tadi. Kalau sikap pakai lembar, kalau pengetahuan pakai soal, kalau keterampilan pakai rubrik. Sudah. Indikatornya adalah peserta didik mampu menyajikan, pahami dulu, menyajikan keterampilan kognitif, menyajikan materi tentang kerajaan Hindu dalam bentuk parodi lagu, parodi lagu. Berarti ada lagu yang dinyanyikan, ya kan? Iya. Menyajikan. Berarti ada lagu yang dinyanyikan. Berarti ini bernyanyi. Ini namanya keterampilan. Berarti ini menyajikannya adalah bernyanyi. Bapak dapat mana, Pak? Bacalah, Bu. Peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu dalam bentuk parodi lagu. Lagu itu dinyanyikan apa didiamkan? Parodi lagu. Berarti ini siswanya bernyanyi. Benar nggak, Bu? Iya. Menurut Ibu, bernyanyi itu sikap, keterampilan, atau pengetahuan? Keterampilan, Pak. Sampai sini Keterampilan. Iya, Pak. berarti saya ulangin. Yang diminta alat penilaiannya adalah, saya ulangin, sikap Rubrik. alatnya lembar, pengetahuan alatnya soal, keterampilan alatnya rubrik. Berarti keterampilan alatnya rubrik. Diminta alat, berarti rubrik. Maka yang B salah. Kenapa salah, Pak? Karena ini pengetahuan. Kenapa D salah, Pak? Karena pengetahuan. Kenapa E salah, Pak? Pengetahuan. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. A. Rubrik penilaian membuat parodi lagu. Yang C. Diskusi. Mana jawabannya? Bisa dipahami, Bu? Bisa. Lanjut kita. Lanjut. Soal UP lagi, Bu. Perhatikan soal UP. Tak sesulit apa yang kita bayangkan soal UP itu. Kenapa, Pak? Ya, karena kita belum tahu aja soal UP itu mudah. Indikatornya adalah mampu memerinci. Soal tadi, Bu. Mampu memerinci konsep ruang. Yang tadi soal UP tadi. Ini adalah C4. C4 itu hot. Instrumen penilaiannya berarti juga hot. Kalau dia pengetahuan pakai soal. C itu pengetahuan, alatnya, instrumennya pakai soal. Maka jawabannya ini salah. Bukan soal. Ini teknik. Yang diminta instrumen. Ini salah. Pilihan ganda salah. Cari yang hot. Jawaban singkat itu bukan hot. Menjodohkan itu bukan hot. Sebab akibat. Saya ulangi, Bu. Kenapa sebab akibat? Coba, Bu. Sebab akibat itu dianaliskan, Bu. Dianalisis. Benar kan, Bu? Kalau sebabnya apa? Akibatnya apa? Itu kan menganalisis, benar nggak?
Tapi nggak ada kata soalnya, Pak. Adanya. Pak, pilihan ganda. Pilihan ganda. Oh, itu iya. udah. Pilihan ganda itu soal, Pak. Ya. Ya, Karena Pak. saya bilang pilihan Oh, iya, ganda, pilihan ganda. kalau nggak ada kata soal, maka pilihan ganda itu soal. Paham? Ya. Ini soal jebakan, Pak. Saya bilang tadi apa? Saya bilang ya, sikap pakai lembar, pengetahuan pakai soal, keterampilan pakai rubrik. Di pengetahuan, kalau nggak ada kata soal, ya tetap soal. Pilihan ganda menurut Ibu itu soal apa enggak? Soal. Esai itu menurut Ibu soal apa enggak? Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, yang ngantuk ya ntar ya, banyak lagi soal UP ini, soal UP semua. Karena soalnya banyak nih ya. Ini Siap, soalnya Pak, banyak. siap. Ya, hati-hati soal UP semua nih. Pendanaan ya, merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Saya mau dulu ya. Oleh karena itu, penilaian menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD-nya adalah melaporkan hasil wawancara, memakai kosakata baku dalam kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Melaporkan hasil wawancara. Keterampilan apa? Keterampilan. Produk. Melaporkan hasil wawancara. Ibu wawancara seseorang. Pakai kosakata baku, kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Produk. Teks tulis Produk itu lah, berarti membuat laporan. Benar kan? Buat produk. Membuat laporan kan? Iya. Berarti ini membuat laporan. Laporan itu adalah keterampilan. Keterampilan apakah ini? Nggak mungkin unjuk kerja. Membuat tes tulis. Nggak mungkin tertulis. Nggak mungkin soal tertulis, Bu. Kenapa Ibu jawab soal tertulis? Membuat laporan. Soal tertulis itu pengetahuan. Paham? Iya. Ini salah. Oke. Soal lisan pengetahuan. Salah. Pengetahuan. Observasi. Produk lah memang. Produk keterampilan. Ya, cuma satu. Bisa dipahamin? Bisa. Lanjut. Pak, kalau nggak ada rubriknya, Pak. Iya, ini soalnya menjebak juga ya. Ini soalnya harusnya. Paham ya? Ya, Pak. Lanjut kita. Ini udah nih. Udah? Ini tadi udah nih. Mendemonstrasi. Oh, ini belum nih. Mendemonstrasikan apa, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Pakai rubrik atau lembar checklist. Yang A salah. Yang B benar. Yang C salah. Yang salah. Sikap Salah. jawabannya sih. Langsung. Paham, Bu? Paham. Lagi nih. Ada berapa lagi? Oh, banyak lagi. Waduh. Sambung besok aja lah. Andai nanti kita Ya. ngerjain Ya. soal sama begini. Lanjut aja, Pak. Nggak Iya, besok juga bisa, Bu. Ya, ini banyak nih. Mengait. Semangat. Pak. Daripada nggak fokus, sudah pada ngantuk. Iya, kita sampai 33 yang tadi ya, Bas ya. Kita sampai ya 71 tadi ya. Tapi Iya. yang penting nyambung. Ini ya, kita sampai sini ya. Besok kita ulang lagi. Ya jadwalnya kan kita masih ada sekitar 6 hari itu jeda, bisa diganti itu, oke? Ini kita ini ya, kita sampai 31 ya. Oke, Bapak. Besok Lanjut. coba-coba sebelum jam besok di siang, Ibu coba-coba ini bener apa enggak? Ibu itu ya, jawab-jawab sendiri ya. Ya, Pak. Bener enggak jawaban Pak Amir nih, oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Siap. Besok lagi Bu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Kirim soalnya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Amir. Oke Bu, saya kirim soalnya langsung. Terima kasih, Pak. Oke, Ini belum ada yang bisa daftar kan? belum. Belum bisa.